Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada seluruh alam semesta ini. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat karunia-Nya, nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita tercatat sebagai pahala kebaikan yang bisa membela kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Semoga kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, karena amal-amal kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan yang mulia, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, manusia yang tinggi akhlaknya, yang baik budi pekertinya, yang seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya merupakan patokan, merupakan ketetapan hukum, merupakan suri toladan bagi kita umatnya. Maka tidak ada jalan yang lain untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali hanya untuk mencontoh, mengikuti, mentoladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, untuk menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umatnya yang dicintai, walaupun tidak pernah berjumpa, walaupun tidak pernah mendengar suaranya, tetapi kita mau beriman kepada risalahnya dan mengikuti, mencontoh, mentoladani beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita harapkan adalah syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talabda la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika telah menutupi, ketika telah menyelimuti, ketika telah menghilangkan semua cahaya, menutupi siang, meliputi seluruh alam semesta dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika terang benderang menampakkan cahayanya,
menampakkan seluruh apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Atau penafsiran yang kedua, dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, demi Allah. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam, berbeda-beda, bahkan ada yang berlawanan. Maka dicontohkan di surat ini dua amal yang berlawanan. Yang pertama yang bertakwa, fa amma man a'ta wattaqa, sedangkan orang yang memberi dan bertakwa, tanpa disebutkan maf'ul bihnya, tanpa disebutkan objeknya. Fasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan hal-hal yang baik, membenarkan surga dan neraka, membenarkan kehidupan setelah kematian, membenarkan akan adanya hari pembalasan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan mudahkan baginya jalan yang lapang, jalan yang mudah, jalan yang gampang. Wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang yang bakhil, yang pelit dan merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu menghamba, tidak perlu ibadah, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia yang mendustakan seluruh kebaikan, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Maka fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan jalannya kepada jalan yang sulit, yang susah, yang menghinakan, yang menyengsarakannya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya itu yang dia pegang erat-erat, yang dia tahan, yang dia kumpulkan, yang dia hitung-hitung, tidak akan bisa memberi manfaat kepadanya ketika nanti dia binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya di sisi kamilah petunjuk bagi manusia, bahkan alam semesta. Kami yang akan memberi petunjuk kepada makhluk yang kami ciptakan sendiri, yang Allah ciptakan sendiri. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan bagi kamilah negeri akhirat dan dunia, akhirat dan dunia yang fana ini milik Allah semuanya. Fa anzartukum naran taladzza, maka aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, paling sengsara, paling binasa, paling rugi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, dialah orang yang mendustakan agama ini, tidak percaya dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling dari mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan kami jauhkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hartanya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada seorang pun yang berjasa kepadanya, yang punya nikmat, yang memberikan nikmat kepadanya, yang harus dia balas. Dia beramal, dia bersedekah, dia memberikan hartanya bukan karena balas jasa, bukan karena balas budi terhadap orang yang telah memberinya kenikmatan, tetapi hanya
illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak lain niatnya memberi sedekah, menyumbang hartanya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, kelak orang ini dia akan puas dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan, dengan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya di surga. Kemarin kita sudah membahas sampai ayat 11. Kita akan mengulanginya secara singkat. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. 1 dan 2 sumpah, bahkan sampai ayat ketiga. Dan demi malam ketika sudah menutupi dengan kegelapannya kepada seluruh alam semesta, kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika terang benderang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam, demi siang. Waktu, karena sangat pentingnya waktu, karena keistimewaan waktu. Keistimewaan waktu malam kita sudah bahas. Ada ibadah yang sangat istimewa di waktu malam, yaitu qiyamul lail, tahajud, untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika terang benderang. Siang dijadikan waktu untuk mencari nafkah, untuk berusaha, untuk bekerja. Tetapi ada yang surat sebelumnya wadduha, ada waktu istimewa. Ketika kamu sedang sibuk-sibuknya bekerja, ketika seluruh manusia sedang giat-giatnya mencari rizki, mencari materi, mencari pendapatan, maka luangkanlah waktumu sebentar saja di waktu duha, di waktu siang, untuk ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Kemarin kita sudah jelaskan ada 2 penafsiran di sini. Yang pertama, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh sangat agung, sungguh sangat besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan, dan tidak akan sama antara yang laki-laki dan perempuan, dan semuanya saling melengkapi. Penafsiran yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, demi Allah. Demi malam, demi siang, demi Allah. Demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Itu sumpahnya. Lalu jawabul qasamnya, isi sumpahnya adalah ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Syatta kemarin kita jelaskan itu berbeda-beda, beraneka warna, berpencar, bertebaran, tidak saling ketemu. Tetapi juga bisa diartikan saling berlawanan, berbeda, saling berlawanan, kontradiksi. Maka di sini disebutkan 2 contoh yang saling berlawanan itu. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fa amma man a'ta wattaqa, sedangkan orang yang memberi dan bertakwa. Dasarnya adalah takwa, amalannya adalah memberi, dan tidak dijelaskan apa yang diberi. Memberi hartanya, memberikan materi, memberikan bantuan, bersedekah, berzakat, berinfak untuk kebaikan. Semua jalan kebaikan yang telah dijelaskan, yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bantu. Dia bersedekah, dia berinfak, dia berzakat. Dasarnya adalah ketakwaan, ingin selamat dari api neraka, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa, mendekatkan diri dengan cara bersedekah, memberikan apa saja, tidak dijelaskan di sini. Bisa memberikan hartanya,
Seluruh jalan kebaikan dia bantu, membangun masjid, membangun musola, membangun pondok pesantren, membangun pendidikan, membangun sarana umum, menafkahi, menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan, orang yang terkena bencana, atau memberikan ilmunya, membantu orang dengan mengajarkan kebaikan, mengajari orang untuk ibadah, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan tenaganya, membantu orang yang kesusahan, menghibur orang yang sedang ditimpa musibah, atau dengan waktunya, dan segala macam yang isinya adalah kebaikan. Wattaqo, dilandasi dengan ketakwaan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqo, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini hanya menjadi sarana baginya untuk menjauhkan dirinya, melindungi dirinya dari jilatan api neraka. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya yang lain adalah wasaddaqa bil husna, keimanan. Dia membenarkan adanya hal-hal yang baik. Apa itu? Yaitu rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadarnya. Beriman akan adanya surga dan neraka, beriman akan adanya hari pembalasan, beriman adanya balasan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal soleh, taat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Beriman akan adanya siksa bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna. Maka orang-orang seperti ini yang mengikuti jalur kebaikan, yang beriman dan bertakwa, yang takut kepada Allah, yang percaya adanya surga dan neraka, yang percaya dengan adanya hari pembalasan dan beramal soleh, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan berikan baginya, kami akan mudahkan baginya jalan menuju ke lapang, yang gampang, yang mudah, yang lapang, yang mudah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis ketika beliau mengiringi jenazah. Hadisnya ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baqi ila gharqat fi janazah. Kami sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baqi al-Gharqad, tempat kuburan Baqi. Fi janazatin, sedang mengiring jenazah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali sudah tertulis tempat tinggalnya, apakah nanti di surga atau di neraka. Maka para sahabat berkata, faqalu ya Rasulullah afala nattakilu. Kalau begitu ya Rasulullah, ya sudah, kita menyandarkan ketetapan takdir Allah saja, gak usah ngapa-ngapain, gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah sedekah. Nanti memang kalau sudah ditakdirkan masuk surga, ya akan masuk surga. Kalau ditakdirkan masuk neraka, ya bakalan masuk neraka. Tapi Nabi SAW bersabda, i'malu, beramalah kalian, karena amal kalian ini fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap kalian akan dimudahkan atas takdir yang sudah ditentukannya. Maka dibacakan ayat ini, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan kebaikan, amal soleh, memberikan nafkahnya, memberikan sedekahnya, memberikan ilmunya dengan alasan sandaran bertakwa,
wa saddaqa bil husna, dan membenarkan hal-hal yang baik, surga dan neraka, hari kiamat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan jalannya ke jalan yang lapang, yang mudah, yang gampang. Maka akan merasa senang ketika beramal soleh, dia merasa nyaman ketika sedekah, dia akan merasa nikmat ketika puasa, dia akan merasakan kesenangan, ketenangan ketika beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hidupnya akan merasa ada yang kurang kalau dia kehilangan suatu ibadah. Kalau belum melaksanakan ketaatan, ada yang kurang di dalam hidupnya. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang yang bakhil, pelit, dan merasa cukup dirinya, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka hartanya yang dia kumpulkan, dia kira harta benda materi yang dia punya, yang dia kumpulkan, yang dia kejar selama ini, yang dia dapatkan, itu bisa melindunginya, mencukupinya dari Sang Pencipta. Kemudian dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan hal-hal yang baik, mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya surga dan neraka, mendustakan ajaran yang mengajak kepada kebaikan, enggak percaya dengan Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Maka bagi orang ini fasanayassiruhu lil usra, kami akan mudahkan baginya jalan yang susah, jalan yang sulit, jalan yang menderita, jalan yang menyengsarakannya di dunia maupun di akhirat. Maka dari dua ayat ini, yang pertama fasanuyassiruhu lil yusra, bagi orang yang taat, bagi orang yang sedekah, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang percaya dengan hari kiamat, kelak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia sudah dimudahkan, hidupnya menjadi gampang karena sedekahnya semua penyakitnya hilang, karena sedekahnya keluarganya menjadi tentram sejahtera, karena sedekahnya dia terselamatkan dari bencana, karena sedekahnya hidupnya menjadi lapang. Dan sebaliknya, orang yang mendustakan dan tidak percaya dengan hari kiamat dan bakhil, bahkan orang itu mengajak orang lain untuk berbuat bakhil, fasanuyassiruhu lil usra, kelak kami akan mudahkan baginya jalan yang susah. Dia akan merasa sulit, dia akan merasa sukar, karena hatinya sudah terikat dengan dunia, dengan materi, dengan hartanya. Dia akan merasa rugi kalau bersedekah. Dia akan merasa tidak senang, tidak nyaman kalau beramal soleh, kalau berbuat kebajikan. Justru yang dipermudahkan baginya adalah kemaksiatan. Dia bermaksiat, dia gak pernah sholat, gak pernah puasa, tapi mengaku saya hidupnya tenang, hidup saya tentram, hidup saya nyaman, sejahtera, kaya raya, badannya sehat, keluarganya tentram. Tapi dia rugi, serugi-ruginya. Dia rugi, tidak mendapat nikmat, hilang darinya di dalam hatinya nikmat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjalankan ketaatan, nikmat mentaati Allah dan Rasulnya, nikmat beramal soleh, justru hilang satu kenikmatan yang sangat luar biasa dari dalam hatinya, dari dalam dirinya. Ayat terakhir yang kita bahas kemarin, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya yang dia kumpulkan, yang dia hitung-hitung, yang dia miliki, tidak akan berguna baginya idza taradda, kalau kelak dia binasa. Taradda ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah ketika dia tidak beriman, hartanya
kekayaannya, rumahnya, semua materi yang dia miliki tidak ada gunanya kelak kalau dia itu tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta benda, kekayaan, semua yang dia miliki tidak bisa membeli hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tersesat, hartanya, kekayaannya tidak bisa menolongnya. Bahkan dia ditakutkan nantinya matinya, nauzubillah, matinya dalam keadaan kufur, di dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika dia tidak mendapat hidayah, itu adalah bencana yang besar. Itu adalah kebinasaan yang paling parah. Yang kedua, dua dan ketiga ini hampir sama. Yang kedua adalah ketika dia sudah mati, sudah dikubur, maka hartanya ini tidak akan bisa menolongnya sama sekali. Karena yang dia perkirakan bisa membelanya tidak ada gunanya sama sekali. Ketika dia sudah mati, tidak akan bisa menjadi manfaat baginya, bahkan menjadi penyesalan. Makanya di akhir dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kamu masih hidup, selagi nyawa masih di badan, nafkahkanlah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka nafkahkanlah, sedekahkanlah, infakkanlah, tunaikan zakatnya. Wa anfiqu, nafkahkanlah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nyawa kalian dijemput oleh malaikat maut, sebelum kematian menjemput salah seorang di antara kalian. In qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Baru dia menyesal. Ketika datang malaikat maut ingin mencabut nyawanya, baru dia mengatakan, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau tunda nyawaku, ila ajalin qarib, waktu yang dekat saja, sebentar saja, sehari, sejam saja. Pingin apa? Fa'asaddaqa, pingin sedekah. Ternyata hartanya yang dia kumpulkan selama ini gak ada gunanya untuk menghalangi dari kematian. Dia baru sadar hartanya yang selama ini dia kumpulkan tidak bisa membayar alat-alat kesehatan secanggih apapun yang bisa memompa jantungnya, yang bisa menjalankan ginjalnya, yang bisa menjalankan nadinya, yang bisa memompa paru-parunya. Seluruh alat bantu kesehatan pernafasan, jantung, darah yang diterapkan kepada tubuhnya tidak akan bisa memperpanjang nyawanya. Dibayar berapapun gak bisa ketika nyawa sudah dicabut oleh malaikat maut. Ini ketika sudah mati. Penafsiran yang kedua. Yang pertama tadi tidak mendapat hidayah, tersesat. Yang kedua ketika sudah mati, gak ada gunanya hartanya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ketika dia binasa. Yang ketiga yaitu ketika sudah masuk neraka jahanam, sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyesalan yang sangat-sangat
tidak ada gunanya lagi. Bahkan digambarkan harta kita atau nilai keimanan yang dimiliki seorang muslim mukmin itu sangat mahal harganya, tidak ternilai. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 91 disebutkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian matinya dalam keadaan kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Tidak akan diterima tebusannya untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, dari neraka jahanam. Walaupun dia mempunyai seluruh bumi ini emas. Paling manusia di rumah atau di dunia ini sekaya-kayanya raja mungkin hartanya triliunan. Mungkin 1 ton emas lah. Mungkin saja. Atau bahkan tidak ada yang punya 1 ton emas. Tapi bumi jutaan ton emas itu untuk menebus orang yang sudah masuk neraka, untuk dikeluarkan, tidak bisa. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang sangat pedih dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Baru sadar ternyata harta yang dia bela, materi yang dia kumpulkan, kekayaan yang dia punyai tidak bisa menolong pun, tidak bisa menolong sedikit pun dirinya untuk diselamatkan dari api neraka. Ayat berikutnya, inna alaina lal huda. Sesungguhnya bagi kamilah hidayah, petunjuk. Tadi penafsiran yang pertama, hartanya tidak bisa memberi atau membeli hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah, petunjuk adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak dari asbabun nuzul yang menceritakan bahwasannya surat Al-Lail ini banyak berkisah atau menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika digambarkan di situ bahwa fa'amma man a'ta wattaqa, sedangkan orang yang memberi dan bertakwa. Dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq itu memerdekakan budak-budak yang dianiaya. Karena ayat atau surat ini turunnya di awal-awal Nabi SAW berdakwah. Ada yang mengatakan ayat atau surat yang ke-9 setelah sabbihisma rabbikal a'la. Ketika para budak yang beriman itu diazab, disiksa, dianiaya oleh para majikannya yang kafir, musyrik Mekah. Maka Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah, membeli budak-budak yang disiksa, membeli budak-budak yang dianiaya. Maka ayahnya mengatakan, ayahnya yaitu Abu Quhafah, wahai Abu Bakar, inni ay bunayya, wahai anakku, araka ta'tiku unasan du'afa, aku melihatmu membeli, memerdekakan budak-budak yang lemah, yang kurus, yang payah, yang tidak punya kekuatan apapun. Falau annaka ta'tiku rijalan jalda, kalau seandainya engkau memerdekakan para budak yang kuat, yang bisa membelamu, yakumuna ma'aka wa yamna'unak, yang bisa mengabdi, membelamu dan melindungimu, wa yadfa'una anka, dan membelamu. Maka Abu Bakar menjawab, faqala ya ay abati, wa ayahanda, innama uridu ma indallah, sesungguhnya yang aku inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat ini, amma fa amma man a'ta wattaqa.
maka yang mendapat hidayah adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Dia inginkan. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya. Kalau dalam surat Al-Insan disebutkan inna hadainahus sabila. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepada manusia itu hidayah, petunjuk yang benar. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma syakiran wa imma kafura. Dia mau memilih bersyukur, menginfakkan hartanya, percaya kepada Allah, adanya pembalasan surga dan neraka, atau wa imma kafura, atau kufur nikmat, tidak mau percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Balad wa hadainahun najdain, kami berikan dia dua jalan, silakan dipilih. Mau jalan ketaatan silakan, mau jalan kesesatan silakan, tapi tanggung sendiri akibatnya. Kalau dalam surat Fussilat ayat ke-17 disebutkan Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kaum-kaum terdahulu. Wa amma samuda fahadainahum. Sedangkan kaum Samud kami berikan mereka petunjuk, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka fastahabbul ama alal huda. Mereka memilih untuk tetap buta, gelap, tersesat daripada hidayah. Fa'akhadat hum sa'iqatul adabil huni bima kanu yaksibun. Mereka ditimpa oleh adab yang menghinakan atas apa-apa yang mereka lakukan. Dalam surat An-Nisa, maka penafsiran yang pertama adalah semua itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung manusianya. Kamu mau pilih mengikuti Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, beriman, beramal soleh, atau meninggalkan hidayah itu, tidak percaya, mendustakan, berpaling. Penafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah, ketika orang itu menempuh jalan hidayah, maka dia akan disampaikan kepada janji Allah, yaitu kenikmatan di surga, yaitu balasan yang baik, yaitu nikmatnya bersama para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Digambarkan dalam surat An-Nisa dari ayat 68, wala hadainahum siratam mustaqim. Kami berikan hidayah kepada mereka jalan yang lurus. Maka kalau ada orang menempuh jalan itu, mereka akan sampai kepada kenikmatan. Jalannya lurus bagaimana? Yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan hidayah itu adalah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi yang paling tinggi, wasiddiqin, orang yang membenarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, derajat yang paling tinggi manusia yang di bawahnya para nabi, As-Siddiqin, orang yang membenarkan. Enggak peduli ucapan orang, dia tetap siddiqin, orang yang membenarkan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang berperang di jalan Allah dan mati syahid membela agamanya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wassolihin, dan orang-orang yang solih, yang tidak hanya solih dirinya,
Tidak hanya memperbaiki dirinya, tapi dia muslih, memperbaiki lingkungannya, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang paling baiknya. Kalau kita bisa berteman kelak di surga bersama nabiyin, para nabi, paling istimewa. Kalaupun tidak bersama siddiqin, di bawah derajatnya para nabi. Kalau tidak bisa bersama para syuhada, mati syahid, ataupun bersama orang-orang yang saleh. Itulah teman sebaik-baik. Dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atas segala amal kalian. Kemudian wa innalana lal akhirata wal ula. Dan di sisi kamilah, milik kamilah negeri akhirat dan negeri dunia. Barang siapa yang pingin dunia saja, ya sudah, akan kami berikan apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia. Maka banyak kita lihat, kita saksikan orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan surga dan neraka, hidupnya makmur, kaya raya, bahkan menguasai dunia ini, kaya raya, triliunan hartanya. Tapi itu nanti akan dijawab di ayat ini. Siapa sih yang paling sengsara? Siapa yang paling beruntung? Maka Allah yang memiliki dunia ini dan Allah yang memiliki akhirat kelak. Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa saja yang dikehendaki, berapapun yang Allah kehendaki. Tetapi itu hanya di dunia saja. Tetapi kelak di akhirat Allah hanya memberi kepada orang-orang yang beriman. Kalau dalam surat Al-Hadid disebutkan wal awwalu wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, sebelum ada dunia diciptakan, sebelum ada alam semesta, sebelum ada apa-apa, dia sudah ada. Wal akhiru, ketika semuanya sudah dibinasakan, ketika terjadi hari kiamat, semua yang ada akan binasa, maka hanya Allah yang masih dan tetap ada. Dialah yang zahir dan yang batin. Tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang di dalam hati kalian, di dalam dada kalian. Dan Dia Maha berkuasa dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Falillahil akhiratu wal ula. Maka milik Allah negeri akhirat dan negeri dunia. Surat An-Najm. Ini tentang wa inna lana lal akhirata wal ula. Setelah meyakini bahwa Allah yang memiliki negeri akhirat, memiliki dunia, fa anzartukum naran talannu. Maka aku beri peringatan kepada kalian tentang neraka yang menyala-nyala, yang bergejolak apinya, yang sangat membakar, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang kalau kalian masuk ke sana, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ke-13. Kalau dalam surat Toha disebutkan innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya yang mendatangi Tuhannya dalam keadaan mujrim. Mujrim itu pelaku kejahatan, kriminal, penjahat, orang yang bermaksiat, orang yang kafir, orang yang ingkar. Fa innalahu jahannam. Baginya neraka jahanam. Bagaimana keadaannya? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Surat Toha ayat 74. Ya, kita kalau masih sekarang seperti ini, kita hidup, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa tidur, bisa melakukan aktivitas. Yang sudah di kuburan mati, jelas mati. Tapi bagaimana orang yang tidak hidup, tidak mati? Mereka hidup tapi disiksa, nggak bisa istirahat saja tidak bisa, libur dari siksaan saja tidak bisa.
Minum saja tidak bisa. Minumnya air yang mendidih, yang menghancurkan isi perutnya. Minumnya nanah yang tidak ada kenikmatan di dalamnya. Gak bisa berteduh, gak bisa istirahat, gak bisa menikmati. Gak ada kenikmatan baginya, adanya siksa. La yamutu fiha wa la yahya. Maka aku peringatkan kalian tentang bahayanya sengsaranya hidup di neraka. Mungkin kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan adzan setelah adzan insya Allahu taala alam. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tadi sampai fa'anzartukum naran taladdo. Maka aku peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, yang membakar manusia, yang mengazab, dan kalian kekal di dalamnya kalau masuk neraka sebagai ahli neraka, kalau kafir, kalau ingkar. Lalu siapa yang masuk neraka itu? Sebutkan, la yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling sengsara, paling binasa, paling susah hidupnya. Berarti tolak ukur keberhasilan, tolak ukur kenikmatan adalah ketika orang itu hanya selamat dari cilatan api neraka. Neraka yang paling ringan adalah ada dua riwayat. Yang pertama, orang yang berdiri lalu menginjak bara api neraka, maka otaknya mendidih. Riwayat kedua, orang yang memakai sendal dari api neraka, maka mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu paling ringan. Dan itu tidak ada liburnya, tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya, tidak ada habis-habisnya, kekal di dalamnya bagi penghuni neraka. Berarti orang yang kaya raya atau sekaya-kayanya orang di dunia, yang hasilnya, yang hartanya triliunan, yang mobilnya ribuan, bukan satu atau dua, punya mobil tapi ribuan, punya istana megah, itu adalah orang yang paling sengsara kalau dia nanti matinya masuk neraka. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang hanya diselamatkan dari api neraka. Maka orang-orang yang sudah di akhirat, cita-citanya hanya satu, ingin bebas dari api neraka. Tentang kematian, ayat tentang kematian, surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kelak Tuhanmu akan menyempurnakan balasan pahala bagimu ketika hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka yang dibebaskan, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah orang yang paling beruntung. Maka orang yang paling sengsara adalah orang yang masuk neraka. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan kepandaian yang menjamin orang itu beruntung atau selamat, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah apakah dia diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari api neraka.
fa anzartukum naran taladda la yaslaha illal asqa. Siapa orang yang paling sengsara ini? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling, tidak mau beriman. Orang yang menjauh dari hidayah. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di neraka. Kemudian yang di surga, wasayujannabuhal atqa, dan kelak kami akan jauhkan dari neraka itu al atqa, orang yang bertakwa. Lagi-lagi surat ini, ayat-ayat ini berbicara tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tadi di ayat ke-12, inna alaina lal huda, sungguhnya dari sisi kamilah hidayah itu. Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri tidak bisa mendapat hidayah. Abu Thalib saja tidak dapat hidayah. Dari seluruh pamannya yang laki-laki, paman-pamannya yang beriman hanya Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Padahal ada banyak pamannya. Ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada yang lain-lain. Tetapi keluarga Abu Bakar ini 4 generasi masuk Islam dan menjadi sahabat. Abdullah bin Zubair bin Awam, dia sahabat, perawi hadis. Bapaknya Zubair bin Awam, sepupu Nabi, anak dari Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi. Istrinya Zubair adalah Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair anaknya Asma. Asma anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bapaknya Abu Quhafah. Semuanya 4 ini, buyut, kakek, ibu, anak, sahabat, masuk Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Quhafah sendiri masuk Islam itu ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Padahal dia dari awal di Mekah, tapi tetap hidayahnya terlambat, tetapi dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia selalu memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Di sini pakainya kata kerja sekarang dan akan datang, fi'il mudhari, berarti senantiasa memberi untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan hartanya dari harta-harta yang kotor, dari hak-hak orang yang di dalam hartanya. Wa ma li ahadin min nikmatin wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Dia memberi itu bukan karena ada jasa orang lain, dan tidak ada seorang pun yang punya jasa kepada Abu Bakar ini sehingga dia harus membalas kebaikannya. Dia memberi ini ikhlas lillahi ta'ala, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarallah, kelak dia akan puas akan pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita gambarkan dari surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, konsisten dalam beramal. Yu'ti fi'il mudhari, senantiasa selalu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, ketika dia
dibuat salah, ada orang lain yang berbuat salah kepadanya, dia tidak marah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya. Dia mampu, dia orang kaya, dia orang punya kedudukan, tapi yang berbuat salah kepadanya lebih rendah, tapi dia mampu untuk menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi dia berbuat baik justru karena dia disalahi. Dia disakiti. Dia dirugikan, justru malah dia berbuat baik, mengampuni. Menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, dan mau memaafkan, menghapus semua kesalahan orang lain, menganggapnya tidak pernah berbuat salah. Lalu wallahu yuhibbul muhsin, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang itu berbuat salah kepadanya, dia menahan amarah, dia tidak membalasnya, dia bahkan mengampuninya, bahkan dia berbuat baik kepadanya. Bukan karena dia memberi nikmat, justru karena orang itu berbuat kesalahan kepadanya, malah dia membalasnya dengan kebaikan. Mungkin inilah gambaran dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau menafkahkan hartanya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, tanpa pamrih apapun, bukan riya, bukan sum'ah. Inilah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho, puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Itulah orang yang takut kepada Tuhannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah di jalan Allah, dalam ketaatan, dalam berinfak, dalam bersedekah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.